Lahir dari keluarga pasangan Ci Agus Kemas dan Hamzatun Rusda, Taufik Kemas dan beberapa adiknya sempat merasakan hidup di kota perjuangan Yogyakarta. Di Jogja, awalnya mereka tinggal di Bintaran Wetan nomor 2, di samping rumah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita sekarang berada di Jalan Bintaran Wetan nomor 3, bekas rumah Panglima Besar Sudirman. Rumah kami kira-kira bentuknya mirip rumah Pak Dirman ini, karena di sini biasanya rumah-rumah orang zaman dulu kan isinya bukan satu keluarga. Nah, saya biasanya sama Pak Taufik Kemas sering nonton kalau di rumah Pak Dirman dikasih makan, ulernya dikasih makan. Biasa anak-anak kecil zaman dulu, karena masih zaman perang, main-mainannya juga masih di rumah, hanya main masak-masakan, main petak umpet. Dan kami waktu itu sekolah di taman kanak-kanak di Paku Halaman ada sekolah taman kanak-kanak. Saya cuma masih ingat lagu itu yang esok-esok srengenge ngene wis metu sibu. Tapi cuma sampai situ saya ingat ya. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang diawali di Yogyakarta. Keluarga Mayor Ci Agus Kemas pun terpaksa pindah ke kawasan Kaliurang. Di Kaliurang, keluarga Ci Agus Kemas tinggal di sebuah rumah yang kini dijadikan Wisma RRI di lereng Gunung Merapi, sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Di rumah inilah terjadi suatu peristiwa yang terus membekas dalam jiwa Taufik Kemas, bahkan sampai sekarang. Ketika itu, usia Taufik Kemas masih 6 tahun. Tapi, dengan gagah berani, ia halangi tentara Belanda yang ingin menangkap ayahnya. Namun, tubuh Taufik Kemas tentu saja tak berdaya menghadapi tenaga tentara Belanda. Diiringi derai air mata dan jerit anak-anaknya yang masih kecil, Mayor Ci Agus pun dibawa tentara Belanda entah kemana. Belakangan diketahui, rupanya bersama beberapa pejuang lain, Mayor Ci Agus Kemas dieksekusi tentara Belanda di pinggir Kali Code, Yogyakarta. Sang istri Hamzatun Rusda dan anak-anaknya yang masih kecil tak tahu bagaimana nasib suami dan ayah mereka. Pada waktu ayah saya ditembak Belanda, dalam kehidupan kita yang sangat susah, ibu saya juga kembali jadi bidan. Pak Taufik itu tanpa disuruh, dia sendiri yang pergi ke markas Belanda, dapat makanan, dapat minuman, susu, segala macam, dia bawa pulang. Nah, itulah dikasih buat kita. Hamzatun Rusda dan anak-anaknya yang masih kecil kemudian pindah menempati rumah keluarga Haji Bilal, masih di Kaliurang juga. Rupanya, Allah masih melindungi Mayor Ci Agus Kemas. Meski tubuh ditembus peluru, nyawanya bisa diselamatkan berkat pertolongan pasukan Jenderal Besar Sudirman. Sekitar setahun setelah itu, Mayor Ci Agus Kemas baru berkumpul kembali dengan keluarganya. Walau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang memilih Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi sebagai garis politiknya, Taufik Kemas sempat mengenyam pendidikan di SMP Katolik berasrama SMP Mardi Yuwana, Sukabumi, Jawa Barat. Paling berkesan itu yang kita berantem sama anak pesantren. Dan itu semua, itu sebetulnya gara-gara aku. Tapi yang berantem malahan Pak Taufik.
tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Semasa SMA di Palembang, lewat pidato yang ia dengar dari radio, Taufik Kemas remaja diam-diam mengagumi Bung Karno. Kepalamu. Jangan mundur. Bara kagum menjadi api yang membuat Taufik Kemas muda semasa mahasiswa dengan sadar memilih Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI sebagai wadah aktivitas kemahasiswaannya. GMNI menjadi pintu bagi Taufik Kemas untuk memasuki jagat politik, sekaligus menunjukkan identitasnya sebagai seorang Soekarnois. Ia kemudian menjadi ketua GMNI Palembang dan aktivis inti pembina Jiwa Revolusi bersama Guntur Soekarnoputra. Setelah geger politik 30 September 1965, Taufik Kemas sebagai seorang Soekarnois dianggap sebagai musuh politik oleh rezim penguasa yang baru. Taufik Kemas diberangus kebebasannya, dijebloskan ke penjara CPM Kodam Sriwijaya lebih dari setahun lamanya. Tapi penjara tak membuat Taufik Kemas jera untuk terus melawan kesewenang-wenangan penguasa. Akibatnya, pada akhir 1968, Taufik Kemas untuk kedua kalinya kembali merasakan dinginnya kamar Hotel Prodeo. Kali ini, ia dipenjara di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Teman satu penjaranya di sini, antara lain Panda Nababan. Waktu itu kami kalau mandi, itu dibangsal rame-rame dengan bak yang panjang dan kemudian dengan puluhan gayung. Dan semua telanjang, sama-sama telanjang. Bayangin itu sekian puluh laki-laki telanjang semua, ya, dan saling, ya, mula-mula malu, segan, dan kemudian nggak tahu salah tingkah, ya, akhirnya jadi biasa. Jadi Bung Taufik udah lihat saya telanjang, gue udah lihat dia telanjang. Lepas dari penjara, Taufik Kemas kembali intens menjalin hubungan dengan berbagai kalangan politisi. Juga Guntur Soekarnoputra, putra sulung Bung Karno. Gunturlah yang mengenalkan Taufik Kemas dengan Megawati Soekarnoputri. Persahabatan mereka lalu bersalin rupa menjadi hubungan asmara. Mereka menikah pada akhir Maret 1973 di bawah suasana politik Orde Baru yang meniupkan aroma anti-Soekarno. Pasangan Taufik Kemas dan Megawati sepakat untuk terjun ke dunia politik praktis. Mereka memilih Partai Demokrasi Indonesia atau PDI sebagai wadah perjuangannya. Rezim Orde Baru gentar menghadapi kehadiran Megawati di dunia politik dan membungkamnya, sampai akhirnya terjadi peristiwa Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Rezim Orde Baru akhirnya tumbang. Era reformasi dimulai. Karena PDI terus kisruh, bahkan di era reformasi, Megawati, Taufik Kemas, dan para pendukungnya mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan pada 14 Februari 1999. Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak. Tapi baru 2 tahun kemudian, Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI kelima, menggantikan Abdurrahman Wahid secara konstitusional. Bu Mega seorang yang punya karisma dari ayahnya,
Tapi tidak cukup kalau hanya di kelompok Soekarnois saja, harus diluaskan kan itu. Di situ Taufik Kemas berperan besar. Memang Mas Taufik mah orang lobbying. Dia bukan orang yang harus di belakang mimbar. Setelah puluhan tahun berpolitik hanya di belakang layar, akhirnya Taufik Kemas bersedia menduduki jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau dilantik pada 3 Oktober 2009. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Di bawah pimpinan Taufik Kemas, MPR dinilai banyak kalangan menjadi lebih dinamis. Dengan program-program kerjanya di MPR, Taufik Kemas memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang negarawan. Ya, dia memenuhi syarat lah ya sebagai orang. Dia yang jelas itu dia sangat mencintai bangsa dan negara. Itu modal utama. Keberadaan beliau sebagai ketua MPR saat ini adalah tepat. Program kerja itu antara lain sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya melihat bahwa ini bukan sekedar gagasan, tapi memang ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini sebagai politisi. Sehingga beliau tidak canggung mengemukakan gagasan ini. Taufik Kemas juga yang menggagas lahirnya Forum Pertemuan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Di dalam kelompok ketua lembaga negara ini dia disebut ketua kelas. Presiden pun kalau ketemu beliau bilang ketua kelas, kapan kita ketemu lagi gitu. Jadi lebih cair dan lebih enak hubungannya. Kini, di usianya yang ke-70, masih ada lembaran-lembaran kehidupan yang harus ia buka untuk mengabdi pada bangsa dan negara.